pagi. Ya, selamat pagi, Bapak Ibu terkasih. Kita akan memulai persekutuan doa pagi kita. Kita awali dengan memujikan sebuah lagu dari Kidung Jemaat 256 dengan judul Kita Satu di Dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan kau dan aku. Suaranya sudah dengarkah, Bapak Ibu? Dengar. Oh, dengar ya? Putus tapi. Oh iya, oke. Tapi dengar ya? Ya. Oke. Semuanya, marilah bertolong-tolongan kau dan aku semuanya. Hujan, air, dan matahari Tuhan berikan semuanya. Bulan bintang memuji, memenuhi semesta. Bulan bintang memuji, memenuhi semesta. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Monggo, Bu Andayu. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Maha Kasih, Allah yang Maha Besar. Kasih karunia-Mu Tuhan memberikan pada kami kesehatan dan hidup hingga saat ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu menjaga kami dalam setiap langkah kami, dalam kehidupan kami, dalam masyarakat, di gereja, maupun dimanapun kami berada, Tuhan senantiasa menyertai kami. Puji syukur Tuhan karena Engkau pada pagi hari ini sudah membangunkan kami dari tidur semalam kami. Tuhan berikan kami kesehatan dan dapat bertemu di ruang Zoom untuk doa, persekutuan doa pada pagi hari ini yang akan dipimpin oleh Bapak Emeritus Edison. Kiranya Tuhan berikan kami semuanya hati yang terang, pikiran yang jernih, sehingga kami dapat mengikuti persekutuan doa ini, serta apa firman yang akan disampaikan oleh Pak Edison, dapat kami cerna dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertai Pak Edison Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Begitu juga Bapak, Ibu, Saudara yang belum bisa bergabung pada saat ini, kiranya Tuhan bukakan hati dan pikirannya supaya dapat tergerak untuk nanti satu saat bisa bergabung dalam ruang Zoom ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kegiatan pada pagi hari ini persekutuan doa dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Andayu. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memujikan satu lagu. NKB 191 dalam Roh Yesus Kristus.
mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Bapak Pendeta Emeritus Edison. Di-unmute dulu. Turun, Ayu, ibu-ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang saya ambilkan dari surat 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai dengan 27. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27 yang berbunyi demikian. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh, kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh itu tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberi penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Karena semua adalah tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Demikian pembacaan kita, berbahagialah setiap kita yang mau mendengar serta mau merenungkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan
Baik, ibu-ibu. Karena saya lihat ini nggak ada wajahnya bapak-bapak, cuma saya. Apa ini persekutuan doa pagi hari atau subuh gitu ya. Itu katanya selesai kebaktian itu lalu ada apa ini aktivitas yang lain. Nah, di antaranya mungkin ada olahraga gitu ya. Olahraga. Nah, ini yang sempat saya dengar kemarin. Lalu ketika bicara olahraga itu, memang bayangan saya ini PD yang hari Sabtu ini agak banyak bapak-bapaknya gitu ya. Tapi nampaknya ini bapak-bapaknya masih banyak pada tidur gitu. Kalau ibu-ibu bangun pagi saya sudah nggak heran gitu ya. Tapi kalau bapak-bapak bangun pagi itu agak ragu saya. Iya. Nah, saya ini cari-cari apa ini yang cocok kira-kira dengan olahraga itulah. Saya teringat dengan bal-balan gitu ya. Itu main sepak bola. Karena sepak bola ini umumnya menjadi olahraga yang digemari oleh banyak masyarakat gitu ya. Nah, dalam sepak bola itu kita menyaksikan satu bisa dikatakan ini kerjasama yang sangat menarik gitu ya, dengan komposisi 11 orang bermain gitu ya. Nah, itu lalu kemudian biasanya ada yang jadi bintangnya, ini striker atau penyerang itu, dia akan berjuang atau berusaha untuk bisa menendang bola itu ke gawang lawan, membuat gol gitu. Nah, kalau sudah terjadi gol seperti itu biasanya lalu wah ini striker ini akan mengangkat tangan atau bersujud begitu ya. Merasa senang sekali gitu bisa menggolkan bola itu gitu ya. Lalu kemudian dia akan didatangi oleh teman-temannya yang lain, dipeluk, dijunjung-junjung. Wah, pokoknya jadi bintang lah ini, striker ini gitu ya. Nah, tapi sebenarnya striker itu dia tidak akan bisa melakukan tendangan untuk menggolkan itu kalau dia tidak didukung oleh yang lain gitu ya. Karena dalam sepak bola itu nampaknya walaupun itu banyak, ada 11 orang, tapi setiap orang itu mempunyai tugas masing-masing gitu. Dan tidak boleh ngambil alih tugasnya pemain yang lain gitu ya, seperti kiper gitu kan, tidak bisa kiper ini maju terus kemudian membuat gol gitu kan, nggak bisa, dia punya tugas khusus menjaga gawangnya sendiri. Lalu kemudian back juga begitu, tidak bisa dia pergi ke mana-mana gitu ya. Dia menjadi orang yang jagain supaya bola itu datang ke areal gawangnya gitu ya. Nah, ini menarik di sini gitu ya, menarik karena dalam sepak bola itu suatu kemenangan itu tidak bisa dikatakan bahwa itu adalah kemenangan si A yang menjadi striker itu gitu ya, nggak bisa. Jadi tidak bisa dia akan mengatakan ini karena aku nih, nggak bisa. Tapi mereka akan mengatakan karena kami atau karena kita ini, karena kita bisa memenangkan sepak bola ini. Nah, ini hebatnya satu tim, satu kehidupan bersama dalam permainan sepak bola itu.
Nah, kita coba bayangkan kalau kehidupan bergereja itu bisa juga seperti permainan sepak bola itu, saya kira menarik juga ya, bagus juga gitu ya. Nah, kebetulan ini di dalam firman Tuhan, Rasul Paulus itu memberikan sebuah pemikiran atau nasihat gitu ya kepada jemaat dalam menjalani kehidupan bersama dan bekerja sama. Rasul Paulus memberikan gambaran bahwa kita sebagai murid-murid Kristus, sebagai orang-orang percaya, sebagai jemaat, kita ini bagaikan tubuh Kristus. Gitu ya. Jadi gereja atau persekutuan itu gambarkan sebagai tubuh Kristus. Nah, tubuh Kristus itu satu, tapi banyak anggotanya, gitu ya. Artinya anggota tubuh itu kan banyak sekali ya. Ada tangan, kaki, mata, hidung, mulut, telinga, dan lain sebagainya. Bahkan sampai pada unsur-unsur yang yang lebih kecil, umpamanya kuku ya, atau yang ada di dalam kepala kita ini, otak kita gitu kan. Itu terdiri dari banyak sekali, dan Tuhan yang menciptakan manusia itu memang memberikan masing-masing anggota itu fungsi atau tugas sendiri-sendiri gitu ya. Dan itu saling terikat gitu, saling terikat. Artinya tidak bisa tangan ini melakukan fungsinya sendiri lalu menganggap yang lain itu bukan dirinya atau bukan bagiannya, itu nggak bisa gitu. Lah apa gunanya kalau cuma tangan gitu kan? Cuma tangan dia tidak bisa dipakai untuk mengambil sesuatu kalau otaknya tidak nyuruh gitu kan. Dan dia tidak juga bisa ngambil sesuatu kalau matanya tidak melihat. Nah, nanti ini mau ambil gelas, taunya malah ambil sesuatu yang lain gitu kan. Nah, nggak bisa gitu. Begitu juga kaki, mulut juga begitu. Dia tidak akan bisa mengecap, merasakan gitu kalau tidak dibarengi oleh yang lain. Artinya terjadi semacam itu gitu, hubungan dan kerjasama yang saling membutuhkan. Oleh karena itu Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat itu supaya satu terhadap yang lain itu mau untuk saling menerima, saling menghargai, saling memberi tempat gitu ya. Bahwa dalam kehidupan persekutuan itu kita harus mau memberikan tempat kepada yang lain gitu ya. Meskipun yang lain itu kelihatan tidak begitu berfungsi. Gitu ya. Sekarang kok Tuhan itu ya membuat kita ini manusia kok tidak punya kuku gitu ya. Untuk apa toh kuku ini gitu. Nah, kalau ibu-ibu sih barangkali bisa lalu bilang, ini kan untuk keindahan, nanti kalau dikutek begitu, ya itu bikin menarik gitu kan, menarik itu. Tapi tentu fungsinya bukan hanya untuk itu gitu ya, tapi untuk melindungi jari-jari tangan kita, jari-jari kaki kita, gitu kan. Juga umpamanya untuk menggaruk ketika kepala kita sedang gatal gitu kan. Nah, coba kalau garuk itu nggak pakai kuku gitu, pakai sini lah. Rasanya gimana coba? Coba ibu-ibu garuk kepala pakai ini, telapak. Nah, nggak terasa gitu. Tapi kalau sudah pakai kuku gini, wah rasanya nikmat sekali gitu ya. Apalagi kalau sudah 2 hari, 3 hari nggak keramas gitu. Kuku itu walaupun nggak ini ternyata punya fungsi gitu kan. Banyak hal yang tidak kelihatan begitu ya, kelihatan sepertinya itu apa dia kegunaannya, tapi sebetulnya semua ada gitu. Ini dalam kehidupan berjemaat kan juga begitu.
Jemaat itu tidak hanya terdiri orang-orang yang pintar-pintar, kan enggak gitu kan. Tidak hanya terdiri dari orang-orang yang kuat-kuat gitu enggak. Tapi jemaat itu terdiri dari berbagai macam agama. Dari yang pintar sampai yang bodoh gitu ya. Artinya secara ilmu pengetahuan bodoh gitu, tetapi itu ada gunanya gitu. Ada fungsinya dalam kehidupan bersama. Bukan hanya yang kuat, yang lemah pun gitu. Coba kan kalau kita kalau Adiuso, apalagi yang sudah nggak bisa jalan sana jalan sini, apa gunanya? Nggak ada. Weh, jangan salah. Adiuso yang semacam ini, sepanjang dia masih bisa memiliki kesadaran, memiliki apa itu kemampuan untuk berkomunikasi gitu kan. Lah doa dia itu manjur sekali gitu kan. Jadi walaupun nggak bisa kemana-mana, tapi dia bisa wah begini ngapur ancang gitu kan, lalu matur, bisa berdoa, dia bisa memohon kepada Tuhan untuk kehidupan bersama. Jadi semua itu, oleh karena itu kita harus jangan memberi tempat kepada kesombongan, kepada sikap menonjolkan diri. Itu mesti harus dihindarkan, dijauhkan itu gitu ya. Jauhkan. Karena yang berfungsi dalam kehidupan persekutuan bersama kita itu semua. Tuhan memanggil kita dan Tuhan memberikan karunia melalui Roh Kudus itu kepada setiap orang. Roh Kudus itu memberikan karunia tidak akan ada yang keteriwal, maksudnya tidak akan ada yang terlewatkan gitu. Semua diberi karunia itu sesuai dengan kemampuan yang ada pada orang atau warga jemaat itu gitu. Nah, itu yang bisa mengukur Roh Kudus itu sendiri gitu. Roh Kudus itu sendiri. Nah, oleh karena itu yang terpenting buat kita adalah maukah kita menghargai apa yang dilakukan oleh Roh Kudus ini, dan mau kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab ketika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus itu, dalam kehidupan bersama itu akan terjadi kerjasama yang indah, seperti layaknya sepak bola itu ya. Jadi kita ini seperti kesebelasan jemaat gitu, kesebelasan jemaat. Tapi nggak cukup sih kalau cuma disebut 11 ya, ratusan nih warga kita ini, dari yang anak-anak, remaja, pemuda sampai yang Adiuswo gitu kan, banyak sekali. Jadi bukan kesebelasan lagi gitu, sudah keribuan atau keratusan lah ini, keratusan berbeda-beda gitu kan, berbeda-beda. Nggak ada yang persis identik sama, tapi berbeda-beda. Nah, bagaimana kita bisa, kalau kita dalam pimpinan Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, itu akan punya kemampuan itu untuk memberi tempat kepada yang lain gitu ya, sehingga suatu pelayanan itu akan bisa terwujud. Itu bukan karena Bu Nugroho, juga bukan karena Mbak Handali, bukan karena Bu Astiti, bukan, tapi semua gitu kan. Berkat semua. Nah, ini sebetulnya saya mau mengingatkan gitu kan. Ini sudah akhir bulan Mei, nanti ke depan itu gereja kita ini sudah berulang tahun gitu ya. Berulang tahun yang itu perlu memang kita untuk menyegarkan kembali
kehidupan bersama, menyegarkan. Ini kerjasama kita, apakah sudah cukup bagus, sudah cukup kuat, sudah cukup indah gitu ya. Lebih-lebih dalam pandemi COVID-19 ini. Jangan karena pandemi lalu kemudian tercerai berai gitu ya. Enggak, kita harus justru harus makin kuat gitu. Harus semakin solid gitu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi dan selamat berolahraga habis ini atau mau melanjutkan tidur lagi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, terima kasih Bapak. Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam room doa untuk saling mendoakan dan nanti di ruang masing-masing ditutup dengan doa Bapa kami ya. Kita akan terbagi ke ruang room masing-masing.